akan cenderung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nura Kolbi dari kelas PTIKA. Di mata kuliah learning ini saya akan menjelaskan salah satu materi dengan judul dampak IT dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, semakin hari tentu teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Hal ini tentu mempengaruhi banyak bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Ada 6 perubahan paradigma dalam pendidikan. Yang pertama yaitu from teacher center instruction to student center instruction. Jadi pembelajaran ini guru yang awalnya memberikan pembelajaran atau mengajar dan dulu siswa hanya mendengarkan saja berubah menjadi siswa yang menjadi sentral dari pembelajaran. Yang kedua yaitu from single stimulation to multisensory stimulation, di mana single sense learning ini siswa belajar tidak menggunakan kelima inderanya, dia hanya menggunakan salah satu dari kelima indera yang dia miliki. Misalnya ketika guru memberitahukan kepada siswa mengenai model komputer di kelas tanpa memperlihatkan bagaimana wujud asli yang sebenarnya dari yang dikatakan komputer itu, sehingga siswa itu akan cenderung lupa penjelasan dari gurunya. Nah, jika seorang siswa tidak menggunakan seluruh indera atau multisensori, maka ia tidak menggunakan seluruh potensi otaknya. Seperti yang dikatakan oleh Confucius, saya dengar dan saya lupa, saya lihat dan saya ingat, saya lakukan dan saya paham. Artinya, semuanya itu harus saling berkesinambungan. Yang ketiga yaitu from single path progression to multi-path progression, di mana pembelajaran itu tidak hanya berasal dari buku atau satu sumber saja, melainkan banyak sumber bacaan, misalnya Google, Scholar, Google Cendekia, atau juga dapat melakukan pembelajaran melalui YouTube. Yang keempat yaitu from single media to multimedia, di mana yang dulunya hanya ada satu media berubah menjadi banyak media. Yang kelima yaitu from isolate work to collaborative work, di mana isolation work itu yang awalnya siswa belajar sendiri-sendiri kemudian berubah menjadi collaborative work yang atau berkolaborasi, di mana siswa diberikan suatu masalah, maka siswa bekerja sama untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu from information delivery to information exchange, di mana information delivery ini adalah penyampaian informasi dari salah satu pihak yang kemudian akan terjadi pertukaran informasi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Adapun pengertian dari e-learning sendiri yaitu cara pengajaran atau pembelajaran yang menggunakan media elektronik seperti internet, satelit, tape audio atau video, TV interaktif, CD-ROM interaktif yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar maupun sebagai interaksi antara pengajar dan siswa. Ada 4 model-model learning itu sendiri. Yang pertama yaitu web-based learning atau pembelajaran berbasis web, di mana sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web. Nah, dalam pembelajaran berbasis web itu peserta didik akan melakukan kegiatan pembelajaran secara online. Kemudian dia itu menggunakan situs web yang telah diarahkan oleh pengajar atau guru.
Dalam web based learning ini juga guru dan siswanya itu akan dapat saling berkomunikasi dengan siswa-siswa maupun rekan gurunya melalui fasilitas atau fitur-fitur yang telah disediakan dalam situs web tersebut. Yang kedua yaitu computer based learning atau pembelajaran berbasis komputer, di mana kegiatan pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan sebuah sistem komputer. Di mana yang ketiga yaitu virtual education. Virtual education ini adalah pendidikan virtual, di mana pendidikan virtual ini merujuk ke suatu kegiatan pembelajaran yang terjadi di sebuah lingkungan belajar, di mana pengajar dan peserta didik terpisah antara jarak dan waktu. Pihak mengajar di sini menyediakan materi-materi pembelajaran, kemudian diunggah di aplikasi LMS atau aplikasi lainnya. Kemudian peserta didik itu akan menerima materi dan melakukan komunikasi bersama gurunya memanfaatkan teknologi yang sama. Yang keempat yaitu digital collaboration atau kolaborasi digital, yaitu suatu kegiatan di mana para peserta didik berasal dari kelompok yang berbeda kelas ataupun sekolah bahkan negara bersama-sama mengerjakan sebuah tugas, saling berbagi informasi dan ide dengan seoptimal mungkin yang memanfaatkan teknologi internet. Adapun kelebihan dari e-learning sendiri yaitu fasilitas e-moderating, di mana guru dan siswa itu dapat saling berkomunikasi melalui internet tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, bahkan ruang. Yang kedua yaitu guru dan siswa itu dapat menggunakan bahan ajar yang lebih terstruktur dan terjadwal, sehingga keduanya itu bisa saling menilai seberapa jauh sih bahan ajar yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu siswa dapat mereview bahan ajar setiap saat, karena bahan belajar yang telah diupload oleh gurunya itu akan selalu tersedia di komputer peserta didik. Yang keempat yaitu adanya tambahan informasi terkait bahan ajar yang dipelajari akan mudah didapatkan melalui internet. Yang kelima yaitu guru dan siswa itu dapat melakukan diskusi melalui internet dan dengan jumlah peserta yang banyak sehingga perolehan ilmu dan wawasannya itu menjadi lebih luas. Yang keenam yaitu siswa menjadi lebih aktif dan mandiri karena siswa itu akan menggali lebih dalam melalui internet mengenai materi-materi yang belum sempat dijelaskan oleh pengajar atau gurunya. Ada dua metode penyampaian e-learning yaitu sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus itu adalah pembimbingan belajar atau pembelajaran dalam ruang dan waktu yang sama meskipun menggunakan tempat yang berbeda, dan asinkronus adalah pembimbingan belajar atau pembelajaran dalam ruangan yang sama atau virtual class meskipun waktu dan tempat yang berbeda dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain e-learning, ada juga yang disebut dengan distance learning, di mana distance learning itu adalah model pembelajaran yang terkendala antara waktu dan tempat, bahkan SDM atau sumber daya manusia, di mana distance learning ini menggunakan buku cetak, audio, video, dan komputer. Selain distance learning, itu ada juga yang disebut dengan blended learning, di mana blended learning ini adalah sebuah metode pembelajaran yang mengkombinasikan metode pembelajaran tatap muka dan online. Jadi ada virtual class antara guru dan siswanya itu, tetapi ada juga saat-saatnya di mana guru itu dapat melakukan pembelajaran atau pengajaran secara tatap muka dengan peserta didik. Adapun kekurangan dari e-learning itu sendiri yaitu kurangnya interaksi antara siswa dan guru. Tentu dalam learning itu ada kekurangan-kekurangan. Nah, salah satunya itu interaksi antara guru dan siswanya itu tidak terbatas karena tentu tempat yang berbeda yang menyebabkan interaksi antara guru dan siswanya itu tidak sama dengan interaksi ketika siswa dan guru itu melakukan pembelajaran secara langsung. Yang kedua yaitu proses pembelajaran cenderung lebih ke pelatihan. Yang ketiga itu tidak semua tempat
tersedia fasilitas internet atau jaringan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara yang sangat besar, di mana terdapat banyak pulau yang kita tidak menjamin kalau setiap pelosok Indonesia itu memiliki internet yang baik, jaringan internet yang baik. Jadi hal ini menjadi salah satu kekurangan dari e-learning itu sendiri. Yang keempat yaitu siswa perlu selalu dimotivasi dan diorganisasikan, karena pembelajaran e-learning itu tidak semua siswa menyukainya. Karena ada siswa yang cenderung ketika dia tidak aktif melakukan kegiatan fisik, maka dia akan cenderung bosan dengan pembelajaran yang hanya menatap layar komputer. Adapun tugas dari pengajar itu sendiri yaitu menyusun bahan ajar, mengemas bahan ajar menjadi bahan ajar online. Pokoknya pengajar itu harus mengkondisikan bagaimana kondisi dari peserta didik atau kondisi saat ini. Misalnya saat pandemi, karena tidak dibolehkan untuk tatap muka, maka pengajar itu harus mentransformasikan dari bahan ajarnya yang awalnya itu mungkin bersifat luring berubah menjadi daring. Yang ketika itu berkomunikasi dengan siswa, memberikan tugas, mendorong siswa untuk saling berkomunikasi dan menyediakan waktu menjawab pertanyaan, karena ketika e-learning itu mungkin penyampaian informasi itu mungkin bisa saja kurang jelas atau terkendala dengan jaringan, atau bahkan siswa yang kurang tangkap dalam pembelajaran melalui virtual learning itu, sehingga kita sebagai pengajar itu harus menyediakan waktu di mana pengajar menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Adapun e-learning itu dia fokus utamanya siswa, jadi siswa itu dipastikan telah mengetahui atau telah menguasai materi, karena dalam kegiatan e-learning itu sendiri terkadang kita sebagai pengajar itu hanya memberikan materi, kemudian tidak memastikan atau tidak meng-cross-check lagi bagaimana siswa, apakah dia bisa menerima, bisa memahami bahan ajar yang telah kita berikan atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.